Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Desti Sobariantini. Saya merupakan mahasiswa PPG dalam jabatan kategori 1 tahun 2022. Universitas Pendidikan Indonesia, Program Studi Akuntansi dan Keuangan. Saya mengajar di SMK Mitra Batik Kota Tasikmalaya. Pada hari ini, Kamis tanggal 6 Oktober 2022, saya melaksanakan praktik pembelajaran sebagai syarat uji kinerja. Di sini saya mengambil mata pelajaran akuntansi keuangan dengan KD 3.11, yaitu menganalisis pembentukan kas kecil, dan KD 4.11, yaitu melakukan pencatatan kas kecil. Sekian dan terima kasih, selamat menyaksikan. Assalamualaikum. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi anak-anak. Pagi. Apa kabar semuanya? Alhamdulillah baik. Alhamdulillah semuanya dalam keadaan baik dan siap mengikuti pembelajaran hari ini. Untuk ketua kelas Agla, silakan pimpin teman-temannya untuk berdoa terlebih dahulu. Sebelum memulai pembelajaran, alangkah baiknya kita berdoa bersama-sama. Berdoa dimulai. Berdoa selesai. Terima kasih kepada Agla yang telah memimpin doanya. Baik anak-anak, sebelum kita memulai pembelajaran, silakan kalian rapihkan dulu tempat duduk kalian dan lihat kiri kanan kalian apabila terdapat sampah, dan silakan bisa dibuang terlebih dahulu sampahnya. Bu, ya silakan buang sampah. Ya silakan. Siapa yang tidak masuk hari ini? Firman sakit, Ibu. Erika izin, Redina sakit, Alifia izin, sama Silvi sakit. Ya, kita doakan teman-teman kalian yang sakit semoga bisa cepat sembuh dan bisa belajar kembali. Amin. Bagi kalian yang hadir pada hari ini, silakan untuk mengisi link absensi yang telah Ibu bagikan di WA Group. Silakan dibuka linknya dan isi absensi untuk hari ini. Bagaimana anak-anak, sudah mengisi link absensinya? Sudah. Ya, terima kasih sudah mengisi link absensinya. Anak-anak, pada pertemuan kita hari ini kita akan masuk ke dalam materi yang baru ya. Tetapi sebelum kita masuk ke materi yang baru, Ibu ingin tahu apakah kalian masih ingat pembelajaran kita minggu lalu ya? Minggu lalu kita belajar tentang pembentukan dana kas kecil. Ya. Nah, apa tujuan dibentuknya dana kas kecil? Ada yang masih ingat? Saya, Bu. Ya, Ervin silakan. Untuk yang pertama, membayar pengeluaran yang jumlahnya kecil. Yang kedua, untuk membayar pengeluaran yang sifatnya mendadak. Untuk yang ketiga, untuk keperluan pembayaran yang jumlahnya kecil. Untuk yang keempat, untuk membantu kelancaran kegiatan pimpinan. Dan untuk yang terakhir, untuk membantu administrasi kantor atau sekretaris. Terima kasih Ervin atas jawabannya. Ada lagi yang mau menjawab? Sebutkan dan jelaskan sistem pencatatan dana kas kecil. Saya, Bu. Ya, silakan Rahmanisa. Sistem dana pencatatan terbagi menjadi dua. Yang pertama sistem dana tetap dan yang kedua sistem dana tidak tetap. Untuk sistem dana tetap
Ya, terima kasih Rahmanisa atas jawabannya. Bagus sekali anak-anak, berarti kalian masih ingat materi minggu lalu ya, materi pembentukan dana kas kecil. Ya. Anak-anak, kita akan masuk ke pembelajaran yang baru ya. Anak-anak, materi yang akan kita pelajari hari ini yaitu pemeriksaan saldo fisik kas kecil dan selisih dana kas kecil. Nah, untuk kompetensi dasarnya menganalisis pembentukan kas kecil dan yang kedua melakukan pencatatan kas kecil, itu kompetensi dasar. Dan indikator pencapaian kompetensi menerapkan prosedur pemeriksaan saldo fisik kas kecil, menganalisis selisih dana kas kecil, melakukan perhitungan fisik dana kas kecil, melakukan pencatatan selisih dana kas kecil. Itu indikator pencapaian kompetensi. Untuk materi ajarnya yaitu pemeriksaan saldo fisik kas kecil dan selisih kas kecil. Nah, tujuan pembelajaran kita hari ini. Tujuan pembelajaran kita yang pertama menerapkan prosedur pemeriksaan saldo fisik kas kecil, yang kedua menganalisis selisih dana kas kecil, melakukan perhitungan fisik dana kas kecil, dan yang keempat membuat pencatatan selisih dana kas kecil. Itulah tujuan pembelajaran kita hari ini. Aspek penilaian, aspek penilaiannya ada 3: sikap, pengetahuan, dan keterampilan. Nilai KKM kita di materi akuntansi keuangan yaitu 75. Dan model pembelajaran yang kita gunakan problem based learning dan pendekatan saintifik. Nanti kalian diarahkan dalam suatu permasalahan dan nanti kalian berdiskusi untuk memecahkan permasalahan tersebut. Nah, anak-anak, kalian pastinya setelah lulus di SMK ini kalian ingin bekerja kan? Ya, ya pasti kalian ada yang ingin melanjutkan kuliah ataupun ada yang ingin bekerja. Nah, anak-anak, pastinya nanti ketika kalian bekerja di perusahaan dan kalian ditugasi, dikasih jabatan sebagai pemegang dana kas kecil, kalian sudah tahu bagaimana pembentukan dana kas kecil dan bagaimana cara mencatat dana kas kecil dan juga bagaimana menggunakan kas kecil dengan baik sampai kepada pemeriksaan saldo fisik kas kecil. Maka dari itu, nah kalian harus bisa belajar sungguh-sungguh agar nantinya kalian saat bekerja bisa bekerja dengan baik dan profesional. Ya. Nah, anak-anak, sebagai awal pembelajaran kita, Ibu akan menampilkan sebuah video tentang pemeriksaan saldo fisik kas kecil. Nah, silakan kalian simak video yang akan Ibu tampilkan.
Pengawasan kas kecil bertujuan untuk mengetahui adanya selisih jumlah dana fisik dan pencatatan hasil kas kecil, juga untuk mencegah dan mengatasi kesalahan dalam melakukan pencatatan di sebuah perusahaan. Ya, terima kasih jawabannya. Ada lagi yang mau menjawab? Saya, Bu. Ya, silakan Yusni. Pemeriksaan saldo fisik kas kecil dilakukan pada akhir periode dan pemegang dana kas kecil akan mempertanggungjawabkan pemakaian dana kas kecil, serta petugas lain juga mencocokkan sisa kas kecil pada catatan dan sisa uang kas kecil secara fisik. Hal ini memastikan apakah terdapat selisih antara jumlah uang secara fisik dan jumlah uang dalam catatan pemakaian dana kas kecil. Ya, terima kasih. Ada lagi yang mau menjawab? Saya, Bu. Ya, silakan Agla. Pemeriksaan saldo fisik kas kecil dibagi menjadi dua cara, yaitu satu, memeriksa pencatatan dana kas kecil dengan perhitungan saldo kas awal periode ditambah pengisian dana kas kecil lalu dikurangi jumlah dari pengeluaran kas kecil. Cara yang kedua yaitu dengan menghitung nominal kas secara keseluruhan mulai dari uang logam sampai uang kertas, kemudian dicatat sesuai dengan nominalnya. Ya, terima kasih Agla atas jawabannya. Terima kasih anak-anak, jawabannya bagus-bagus. Nah, tadi kita sudah mendengarkan teman-teman kalian ya menjelaskan atau memberikan informasi yang kalian dapatkan setelah menyimak video tentang pemeriksaan saldo fisik kas kecil. Jadi, dalam pemeriksaan saldo fisik kas kecil itu kalian mencocokkan saldo fisik yang ada di perusahaan dengan catatan yang ada di perusahaan ya. Jadi menurut kalian masalah apa yang akan terjadi dalam pemeriksaan saldo fisik kas kecil? Ada yang mau menjawab? Ya, silakan Jihan. Terjadi perbedaan antara jumlah uang dengan catatan pembukuan sehingga muncul selisih kas kecil. Ya, terima kasih atas jawabannya. Anak-anak, jadi permasalahan yang dihadapi dalam pemeriksaan saldo fisik kas kecil ini, ada kalanya praktik pemeriksaan tidak selalu menghasilkan hasil yang sama, melainkan sering terjadi perbedaan antara jumlah uang dengan catatan pembukuan, maka muncullah selisih kas. Nah, di sini Ibu akan menampilkan contoh kasus. Nah, bisa dilihat semua? Bisa. Bacakan. Pada akhir minggu, bagian keuangan perusahaan melakukan perhitungan fisik kas kecil yang ada di box kas kecil dengan jumlah kas kecil secara fisik sebanyak 1.600.000. Sementara itu, setelah akuntan memeriksa pencatatan dana kas kecil, hasil akhirnya saldo kas kecil menurut catatan sebesar 1.500.000. Coba analisis oleh kalian. Di sini terjadi perbedaan antara jumlah fisik dan catatan? Ya, terjadi perbedaan. Berapa selisihnya? 100.000. Ya. Kas lebih atau kas kurang? Kas kurang. Kas kurang atau kas lebih? Kas lebih ya. Fisik lebih besar dari catatan. Nah, jadi apa itu selisih kas? Selisih kas itu ada perbedaan antara jumlah kas fisik yang ada dengan catatan keuangan tidak sama. Itulah yang dimaksud dengan selisih kas. Nah, selisih kas di sini dibagi menjadi dua. Yang pertama, dana kas kecil menurut perhitungan fisik lebih besar dari pada kas menurut catatan disebut dengan selisih kas lebih atau cash outlay. Ya. Sebaliknya, dana kas kecil menurut perhitungan fisik lebih kecil daripada kas menurut catatan itu disebut dengan selisih kas kurang atau kas shortage. Ya. Pada akhir periode pencatatan, selisih kas lebih itu dianggap sebagai pendapatan dan selisih kas kurang dianggap sebagai kerugian atau beban. Dalam laporan laba rugi, selisih kas diinformasikan sebagai pendapatan atau beban di luar usaha. Nah, terus bagaimana jurnalnya jika terjadi selisih kas
lebih atau selisih kas kurang. Diperhatikan ke depan, jurnal apabila terjadi selisih lebih pada dana kas kecil di debit dan selisih kas kecil di kredit. Yang kedua, jurnal apabila terjadi selisih kas kurang terhadap dana kas kecil, selisih kas kecil di debit dan kas kecil di kredit. Nah, itulah jurnal yang harus dicatat jika terjadi selisih kas kecil. Ya, anak-anak, untuk selanjutnya kita akan belajar secara diskusi, ya. Nah, nanti silakan kalian bergabung dengan kelompoknya yang sudah ibu tentukan di WA group. Ya, silakan untuk membentuk kelompoknya masing-masing. Sudah berkelompoknya? Sudah. Coba ibu cek kelompok 1 mana? Kelompok 2, kelompok 3, kelompok 4, kelompok 5. Nah, anak-anak, untuk soal diskusinya ibu share di WA group, ya, dimana kalian harus mendownload LKPD-nya. Silakan download di WA group, ya, yang sudah ibu bagikan. Di sini ibu juga akan membagikan lembar jawabannya. Silakan nanti hasil diskusinya bisa ditulis di lembar jawaban ini. Silakan terlebih dahulu di-download. Nah, silakan kalian kerjakan soal diskusinya. Sebagai bahan referensinya, kalian bisa membuka modul akuntansi keuangan dan juga bahan ajar yang telah ibu share juga di WA group. Itu bisa menjadi bahan referensi kalian untuk menjawab soal-soal yang ada dalam LKPD, atau kalian bisa mencari informasi di internet, ya. Silakan berdiskusi. Ibu kasih waktu 20 menit untuk mendiskusikan soal-soal tersebut, ya. Silakan. Silakan ya, kerjakan. Bisa lihat dulu, bisa lihat bahan ajar juga, ya. Kerjakan yang nomor 5 sampai nomor 9. Teman-teman, bagaimanakah perlakuan terhadap selisih kas kecil pada akhir periode? Menurut modul yang saya baca, perlakuan terhadap selisih kas kecil pada akhir periode yaitu yang pertama, jika terjadi selisih lebih pada kas kecil atau petty cash average, jurnalnya dengan mendebit kas kecil dan mengkredit kas kecil. Yang kedua, jika terjadi selisih kas kurang atau kas kecil atau petty cash outtake, jurnalnya dengan mendebit selisih kas kecil dan mengkredit kas kecil. Seperti itu. Ada kalanya praktik pemeriksaan tidak selalu menghasilkan hasil yang sama, melainkan sering terjadi perbedaan antara jumlah uang dengan catatan pembukuan. Dari kasus tersebut, kenapa bisa dalam pemeriksaan kas kecil timbul selisih kas? Nah,
Jawaban untuk yang ini udah ada belum? Kalau menurut internet, penyebab terjadinya selisih dan nakas di internet itu ada 1, 2, 3, 4, 5, ada 5 poin. Yang pertama itu jumlah yang diterima atau yang dikeluarkan lebih besar atau lebih kecil daripada jumlah yang seharusnya dicatat karena tidak terjadi uang pecahan kecil. Poin yang kedua, kehilangan akibat kekeliruan saat transaksi pertukaran, misalnya saat memberikan uang kembali. Poin ketiga, adanya uang palsu. Poin keempat, kesalahan pencatatan dalam jurnal. Poin kelima, sebab-sebab lain yang sama sekali tidak diketahui. Itu jawaban untuk nomor 2. Untuk yang selanjutnya. Siap yang nanti presentasi. Ini mau siapa? Ini mau siapa? Ayo, siapa nanti? Baik, anak-anak sudah selesai diskusinya? Sudah. Dan jika sudah, Ibu minta siapa di antara kelompok kalian yang siap untuk mempresentasikan hasil diskusinya? Ada yang mau duluan? Saya, Bu. Ya, silakan dari kelompok 5, silakan ke depan, perwakilannya 2 orang. Nah, silakan. Yang lainnya silakan menyimak temannya yang akan presentasi. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Kami di sini dari kelompok 5 akan mempresentasikan hasil diskusi kami. Nomor 1, mengapa perusahaan harus melakukan pemeriksaan saldo visi kas kecil? Jawabannya membuktikan jumlah yang saldo kas kecil sesuai dengan catatan pembukuan. Nomor 2, ada kalanya praktik pemeriksaan tidak selalu menghasilkan hasil yang sama, melainkan sering terjadi perbedaan antara jumlah uang dengan catatan pembukuan. Dari kasus tersebut, kenapa bisa dalam pemeriksaan kas kecil timbul selisih kas? 1, kehilangan akibat kekeliruan saat transaksi pertukaran, misalnya saat memberikan uang kembali. Yang kedua, kesalahan pencatatan dalam jurnal. 3, adanya uang palsu. 4, sebab-sebab lain yang sama sekali tidak diketahui. Dan yang kelima, jumlah yang diterima dikeluarkan lebih besar atau lebih kecil dari jumlah yang seharusnya dicatat. Lalu saya akan melanjutkan. Nomor 3, bagaimanakah perlakuan terhadap selisih kas kecil timbul selisih kas? Jawabannya 1, jika kesalahan pencatatan jurnal terlalu besar, ayat koreksinya ditulis di sisi yang berlawanan sebesar kelebihan. Lalu yang kedua, jika kesalahan pencatatan jurnal terlalu rendah, ayat koreksinya ditulis di sisi yang sama sebesar kekurangannya. Lalu yang keempat, apa dampak selisih kas yang tidak diatasi? Tidak bisa diatasi. Jawabannya, laporan keuangan tidak bisa mencerminkan keadaan keuangan yang sesungguhnya. Sudah? Ya, dari kelompok kami. Tepuk tangan untuk kelompok. Selanjutnya, mau dari kelompok mana yang presentasi? Kelompok 3, Bu. Ya, silakan kelompok 3 maju ke depan. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Kami perwakilan dari kelompok 3 akan mempresentasikan hasil diskusi kami. Yang pertama, mengapa perusahaan harus melakukan pemeriksaan saldo visi kas kecil? Jawabannya, untuk menjaga validitas dan kredibilitas perusahaan termasuk informasi keunggulan yang menyertainya. Diperlukan adanya pemeriksaan rutin disebut dengan audit yang dibagi menjadi 2, yaitu audit internal dan audit eksternal. Yang nomor 2,
ada kalanya praktik pemeriksaan tidak selalu menghasilkan hasil yang sama, melainkan sering terjadi perbedaan antara jumlah uang dengan catatan pembukuan. Dari kasus tersebut, kenapa bisa dalam pemeriksaan kas kecil timbul selisih kas? Jawabannya, perbedaan yang terjadi antara jumlah kas menurut perhitungan fisik dengan catatan kas yang ada pada rekening kas maupun catatan buku besar pada perusahaan. Nomor 3, bagaimana perlakuan terhadap selisih kas kecil pada akhir periode? Yang pertama, jika kesalahan pencatatan jurnal terlalu besar, ayat koreksinya ditulis di sisi berlawanan sebesar kelebihannya. Yang kedua, jika kesalahan pencatatan jurnal terlalu rendah, ayat koreksinya ditulis di sisi yang sama sebesar kekurangannya. Ya, nomor 4, apa dampak selisih kas yang tidak diatasi? Laporan keuangan tak bisa mencerminkan keadaan keuangan yang sesungguhnya. Nah, itu hasil diskusi dari kelompok kami. Mohon maaf bila ada kekurangan. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih untuk kelompok 3. Ada lagi yang mau mempresentasikan hasil diskusinya? Ya, silakan. Dari kelompok berapa? 4 ya, silakan maju ke depan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Kami dari perwakilan kelompok 4 akan mempresentasikan mengenai studi kasus selisih kas dan bagaimana cara pencatatannya. Silakan. Untuk studi kasus yang pertama, pada tanggal 31 Maret 2018 terdapat saldo kas kecil sebesar 1.250.000. Tetapi jumlah kas kecil secara fisik yaitu 1.300.000. Dari data tersebut, maka terjadi selisih kas lebih atau kurang. Buatlah jurnalnya. Menurut analisis dari kelompok kami, pada studi kasus yang pertama, ini masuk ke dalam selisih kas lebih. Dikarenakan jumlah kas kecil secara fisik lebih besar daripada jumlah kas kecil menurut catatan. Untuk jurnalnya, kas kecil 50.000 di debit dan selisih kas kecil 50.000 di kredit. Untuk studi kasus nomor 2, pada tanggal 1 Juni 2016, perusahaan melakukan pembayaran beban sewa toko sebesar 350.000 secara tunai. Namun, setelah dilakukan pemeriksaan, ternyata terjadi kekeliruan untuk pembayaran sewa toko yang seharusnya 350.000, tetapi tercatat 530.000. Maka jurnal koreksinya untuk studi kasus nomor 2 ini masuk ke jurnal koreksi. Untuk jurnalnya, kas kecil 180.000 di debit dan beban sewa toko 180.000 di kredit. Untuk studi kasus nomor 3, buatlah jurnalnya jika pada tanggal 31 Juli 2016 terdapat saldo kas kecil sebesar 1.500.000, tetapi jumlah kas kecil secara fisik yaitu 1.400.000. Dari data tersebut, maka terjadi selisih kas lebih atau kurang. Buatlah jurnalnya. Untuk studi kasus nomor 3, menurut analisis dari kelompok kami, ini masuk ke selisih kas kurang. Dikarenakan jumlah kas kecil lebih besar, jumlah kas kecil menurut catatan lebih besar daripada jumlah kas kecil menurut secara fisik. Untuk jurnalnya, selisih kas kecil 100.000 di debit dan kas kecil 100.000 di kredit.
Demikian presentasi yang dapat kami sampaikan. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Ya, tepuk tangan. Ya, terima kasih anak-anak atas presentasinya. Jadi untuk selisih kas itu ada penyebabnya ya. Jadi kenapa saat pemeriksaan saldo fisik kas kecil dengan catatan itu terjadi perbedaan, itu adanya penyebab. Yang pertama, jumlah yang diterima atau dikeluarkan lebih besar atau lebih kecil daripada jumlah yang seharusnya dicatat karena tidak terjadinya pecahan kecil. Itu penyebab yang pertama. Yang kedua, kehilangan akibat kekeliruan saat terjadi pertukaran, misal saat memberikan uang kembali. Yang ketiga, adanya uang palsu. Dan yang keempat, kesalahan pencatatan dalam jurnal. Dan yang kelima, sebab-sebab lain yang sama sekali tidak diketahui. Itu penyebab dari adanya selisih kas. Dan tadi juga kalian sudah mempresentasikan bagaimana pencatatan jika terjadi selisih kas ya. Baik anak-anakku sekalian, jadi kesimpulan apa yang dapat kita ambil dari pembelajaran kita hari ini? Ada yang mau membuat kesimpulan? Ya, silakan Diladu. Jika terjadi kesalahan pencatatan, kita harus membuat jurnal koreksi. Ya, selanjutnya Devi. Selisih kas dibagi menjadi dua, yaitu selisih kas lebih dan selisih kas kurang. Selisih kas lebih yaitu saldo untuk kas lebih kecil daripada jumlah uang tunai yang sebenarnya. Sedangkan selisih kas kecil, saldo buku kas lebih besar daripada jumlah uang tunai yang sebenarnya. Ya, terima kasih. Ada lagi yang mau memberikan kesimpulan? Ya, silakan Fitri. Jurnal yang dibuat untuk selisih kas lebih, kas di debit, dan selisih kas kecil di kredit. Dan selisih kas kurang, selisih kas kecil di debit, dan kas di kredit. Ya, terima kasih. Bagus sekali jawabannya. Tepuk tangan buat kita semua. Nah, kita sudah belajar berdiskusi dan sudah presentasi ke depan. Untuk selanjutnya kita akan kuis ya. Ya, kita akan kuis. Kita menggunakan aplikasi Quizizz ya. Nanti Ibu share link Quizizz-nya ya. Nah, anak-anak, Ibu sudah membagikan link Quizizz-nya. Nah, silahkan kalian klik link Quizizz-nya. Nih, sudah diklik? Sudah. Oke, siap untuk memulai kuisnya? Siap. Sudah ya, kita akhiri kuisnya. Oke, kita akhiri kuisnya. Oke, kita lihat siapa juara 1, 2, dan 3. Yang pertama Tria. Yang kedua Devi. Yang ketiga kelompok 5. Ini siapa? 5 ya. Kasih anak-anak atas pengerjaan Quizizz-nya. Nah, dari awal pembelajaran tadi kita sudah menyimak video, kita sudah berdiskusi, dan kita sudah presentasi. Nah, coba Ibu ingin bertanya, apa yang kalian dapatkan setelah mengikuti pembelajaran kita hari ini? Ya, silakan Rizka. Bisa melakukan pencatatan selisih kas kecil dan bisa membuat berita acara pemeriksaan saldo fisik kas kecil. Ya, terima kasih Rizka atas jawabannya.
Sebelum mengakhiri pembelajaran, alangkah baiknya kita berdoa terlebih dahulu. Berdoa dimulai. Berdoa selesai. Terima kasih kepada Allah yang telah memimpin doanya. Pembelajaran kita hari ini dicukupkan sekian. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Sampai ketemu di pembelajaran selanjutnya. Baik.